Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fardis somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya, insyaallah mendapatkan syafaatul uzmanya. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama mempelajari, memahami manasik haji atau tata cara pelaksanaan ibadah haji. Tentunya dalam melaksanakan ibadah haji harus sesuai dengan syarat, rukun, dan wajib haji juga yang lainnya. Hal ini penting sebab kullu ibadah, semua ibadah termasuk ibadah haji juga ibadah umrah harus kita laksanakan sesuai dengan ilmunya. Mengingat nasihat dari seorang ulama di dalam kitab disebutkan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubad, setiap ibadah yang tidak disertakan ilmunya, maka ibadah itu tertolak di sisi Allah, termasuk ibadah haji juga ibadah umrah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, kita akan mempelajari, kita akan memahami apa itu arti haji, makna haji, apa itu syarat, rukun, dan wajib haji, juga macam-macam haji. Arti atau makna ibadah haji ada dua pengertian. Yang pertama secara etimologi atau bahasa. Yang kedua secara arti terminologi atau istilahi. Menurut etimologi atau bahasa, arti haji adalah menyengaja. Menurut arti istilahi atau terminologi, dan ini yang dimaksud dalam pengertian haji di dalam syariah, maka haji adalah berkunjung ke Baitullah yang ada di Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan beberapa amalan.
termasuk wukuf, termasuk mabit, termasuk zumroh, termasuk tawaf, sa'i, dan tahalul. Ini adalah pengertian haji menurut istilah. Semua rangkaian itu dilaksanakan semata-mata untuk mengharapkan limpahan ridhonya, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam pelaksanaan ibadah haji ada di dalam ketetapan yang telah ditentukan, disyariahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, setelah kita memahami arti atau makna ibadah haji, maka kita harus mempelajari, memahami syarat haji. Sebagaimana di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan, syarat ibadah haji paling tidak ada 5. Yang pertama, orang yang melaksanakan ibadah haji harus orang Islam. Yang kedua, syarat melaksanakan ibadah haji adalah baligh atau dewasa. Yang ketiga, syarat melaksanakan ibadah haji berakal atau akal sehat. Berakal sehat. Yang keempat, syarat melaksanakan ibadah haji merdeka. Yang kelima, syarat dalam melaksanakan ibadah haji mampu dari 3 sisi. Mampu secara jasmani sehat, mampu secara rohani dibekali dengan ilmu, mampu secara ekonomi dibekali dengan harta yang cukup. Ini Islam baligh atau dewasa, berakal, merdeka, mampu secara jasmani, rohani, dan ekonomi, termasuk kepada syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Berikutnya yang harus kita pahami, kita pelajari adalah hukum daripada melaksanakan ibadah haji. Dengan ini sehingga kita akan sungguh-sungguh melaksanakan ibadah haji. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib. Bagi siapa? Bagi kaum muslimin yang telah mencukupi syarat-syaratnya, diwajibkan dalam seumur hidup sekali. Diulang, dalam seumur hidup sekali untuk melaksanakan ibadah haji. Adapun yang kedua, pelaksana haji. Adapun yang ketiga dan seterusnya, maka dikenakan hukum sunnah. Kecuali bagi siapapun orang Islam yang punya nazar. Punya nazar dan nazarnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah hajinya juga wajib. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari, memahami dalil wajib haji. Tadi kan disebutkan hukum ibadah haji itu adalah wajib.
bagi setiap muslim, muslimat, mukminin, mukminat yang telah mencapai syarat-syarat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di dalam surah Al-Imran ayat ke-97 yang artinya walillahi, dan karena Allah 'alan nas, atas manusia, hajjul baiti, melaksanakan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, kepada yang mampu untuk menempuh dalam perjalanannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang ingkar, ingatlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya atas semesta alam. Berdasarkan ayat ini, jumhur ulama mengatakan haji itu adalah wajib. Dan ini salah satu dalilnya yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Baik, untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui arti, hukum, dalil daripada haji, maka kita akan mempelajari, memahami rukun, wajib, dan sunnah haji. Karena haji itu adalah wajib, maka dilaksanakannya ada aturan mainnya, ada kaifiatnya, yaitu rukun, wajib, sunnah. Haji ini memang harus dilaksanakan berdasarkan tata cara. Meskipun haji ini adalah seumur hidup sekali, tadi sudah dijelaskan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu hajja, Allah telah mewajibkan haji. Saat itu sahabat bertanya, Akulla am ya Rasulullah, apakah haji itu harus kami lakukan, laksanakan setiap tahun? Fasakata, Rasulullah diam. Sehingga sahabat bertanya lagi, apakah haji itu harus kami laksanakan setiap tahun? Fasakata, Rasulullah pun diam. Hingga yang ketiga sahabat bertanya, Aqulla am ya Rasulullah, apakah haji itu harus kami laksanakan setiap tahun? Fasakata, Rasulullah pun diam. 3 kali ditanya Rasulullah tentang wajib haji, apakah itu seumur hidup, apakah setiap tahun? Rasulullah terdiam, sehingga jumhur ulama menyatakan diamnya Rasulullah menunjukkan, memaknakan bahwa haji itu wajib dilaksanakan seumur hidup sekali. Karena kalau diwajibkan setiap tahun, tentunya akan menjadi beban, tentunya akan menjadi berat. Maka di dalam syarat tadi ada mampu secara jasmani, yakni sehat. Sehingga kita kan sebelum berangkat haji cek kesehatan dulu. Kemudian ruhani, dalam hal ini adalah ilmu. Kemudian ekonomi, dalam hal ini adalah mampu untuk membayar ongkos haji, untuk membayar yang berkaitan dengan haji, untuk menyelesaikan yang berkaitan dengan haji dari sisi ekonomi. Sehingga wajib haji harus disertakan dengan ilmunya. Maka
Selanjutnya kita akan bahas rukun, ya, haji, wajib, haji, sunnah-sunnah haji. Sebelum kita membahas satu persatu dari rukun haji, wajib haji, sunnah haji, terlebih dahulu kita harus paham, mengerti arti rukun, yakni rukun haji. Arti wajib, yakni wajib haji. Arti sunnah, yakni sunnah haji. Maka yang namanya rukun adalah perkara yang harus, yang mesti, yang kudu dilakukan. Kalau tidak, maka hajinya tidak sah. Ini pengertian rukun. Kemudian wajib, yakni wajib haji. Wajib di sini artinya adalah perkara yang harus dilakukan. Dan jika tidak dilakukan, maka hajinya tetap sah. Namun harus, kalau bahasa saya nih, ditambal, ya, diganti dengan membayar dam. Itu arti haji. Kemudian sunnah, yakni sunnah haji. Sunnah haji, sunnah artinya di sini adalah perkara yang harus dilakukan. Dilakukan berpahala. Tidak dilakukan, hajinya tetap sah. Ini namanya sunnah. Jadi kita sudah memahami apa itu rukun haji, apa itu wajib haji, apa itu sunnah haji. Jadi kesimpulannya rukun adalah mesti dilakukan. Kalau tidak, maka tidak sah hajinya. Kalau wajib, dilakukan. Harus dilakukan. Dan jika tidak, maka harus ditambal dengan membayar dam. Kalau sunnah, dilakukan berpahala, tidak pun hajinya tetap sah. Itu rukun, wajib, sunnah haji. Berikutnya, apa saja daripada rukun haji? Kita harus paham, ya, mengerti tentang urutan-urutan apa saja dalam rukun haji. Artinya yang harus kita lakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Sehingga kalau tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Maka yang pertama, rukun haji itu adalah niat ihram haji. Satu. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Yang keenam, tertib. Jadi ada 6 rukun haji. 1, niat ihram haji. 2, wukuf di mana? Di padang Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul atau gunting rambut. Yang keenam, tertib. Tertib itu artinya berurutan. Mulai dari niat ihram haji, wukuf, tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Ini rukun. Ini kita harus paham betul. Ini kita harus mengerti betul. Karena ini hal yang sangat pokok di dalam melaksanakan ibadah, khususnya ibadah haji. Niat ihram haji adalah melapalkan niat haji. Wukuf adalah sejenak kita berada di padang Arafah. Di waktu wukuf, yakni datangnya waktu duhur, seutama-utamanya sampai datangnya waktu maghrib. Apa saja yang dilakukan saat wukuf? Ada khutbah wukuf, sholat duhur dan asar di jama, takdim qashar berjamaah. Kemudian zikir. Apa saja zikir yang harus kita baca? Tidak ada yang baku. Yang kita baca, insya Allah sah.
mau baca Quran, mau istighfar, mau sholawat, sah. Diutamakan dalam wukuf berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Atau silakan kita zikir sesuai dalam buku panduan Departemen Agama. Sudah ada urutannya. Ya, itu pelaksanaan wukuf. Tawaf dalam haji itu istilahnya tawaf ifadah. Sa'i, ya, berjalan dari Sofa ke Marwah. Tahallul, gunting rambut, kemudian tertib. Setelah ini kita akan memahami wajib haji. Nah, apa saja wajib haji Bapak dan Ibu? Ya. Wajib haji yang pertama, ihram dari mikot. Kalau dalam rukun tadi ada ihram niat haji. Nah, niatnya harus di mikot. Wajib. Kemudian termasuk dalam wajib haji, mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Yang ketiga, melontar 3 jamarot. Ula, wusto, aqobah. Yang keempat, mabitnya di Mina. Yang kelima, dalam melaksanakan haji, dalam rangkaian wajib haji adalah menjaga larangan ihram. Menjaga hal-hal yang dilarang saat kita berihram. Kalau kita sudah niat haji, ada larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan. Dan ini harus kita patuhi. Karena kalau dilanggar maka harus membayar dam. Kemudian termasuk dalam wajib haji adalah tawaf wada. Tawaf pamit. Setelah seluruh rangkaian rukun haji, wajib haji dilaksanakan, maka kita segera akan meninggalkan tanah suci menuju tanah air. Nah, sebelum kita pulang, maka kita harus melaksanakan tawaf wada, tawaf pamit, tawaf di depan Ka'bah. Ini namanya wajib. Dan kalau tidak dilakukan, maka yang wajib ini dikenakan dam. Tetapi ada catatan bagi yang uzur, yang sakit, ya, misalnya dalam tawaf wada nih, uzur, sakit, ada pendapat ulama yang tidak harus kita tawaf wada. Bahkan bagi perempuan yang menstruasi tidak diwajibkan wada dan tidak dikenakan dam. Baik, untuk selanjutnya kita mengenal tentang macam-macam haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan kita melakukan 3 cara berhaji. Apa saja? Mari kita pahami. Mari kita pelajari. Yang pertama, ada yang namanya haji ifrad. Yang kedua, ada yang namanya haji qiran. Yang ketiga, ada yang namanya haji tamattu. Jadi ada 3 cara dalam melaksanakan ibadah haji. Pertama, haji ifrad. Yang kedua, haji qiran. Yang ketiga, haji tamattu. Apa itu haji ifrad? Haji ifrad adalah
melaksanakan haji terlebih dahulu. Sekali lagi, apa itu haji ifrad? Melaksanakan ibadah haji dulu, baru melaksanakan ibadah umroh. Caranya, kaifiatnya, pelaksanaannya, kaifiat melaksanakan haji ifrad atau cara melaksanakan haji ifrad. Pertama, ihram dari mikot untuk haji. Ihram dari mikot untuk haji. Jadi haji dulu ya. Yang kedua, ihram lagi dari mikot untuk ibadah umroh. Saya ulang. Cara melaksanakan haji ifrad, niat ihram haji dari mikot. Setelah haji, niat ihram haji, baru niat lagi dari mikot untuk umroh. Dan dalam pelaksanaan haji ifrad tidak dikenakan harus membayar dam. Dan dalam haji ifrad hukumnya sunnah melaksanakan tawaf kudum, tawaf selamat datang. Ini dalam rangka melaksanakan haji ifrad. Yang kedua, boleh kita melaksanakan haji yang namanya qiran. Apa itu haji qiran? Melaksanakan haji dan umrohnya bersamaan. Itu dalam haji qiran. Bagaimana caranya? Ihram dari mikot untuk haji dan umroh. Sekali lagi, cara melaksanakan haji qiran, ihram dari mikot untuk pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Yang kedua, caranya melakukan seluruh pekerjaan-pekerjaan ibadah haji. Melakukan seluruh pekerjaan-pekerjaan ibadah haji. Dalam haji qiran, siapapun yang mengambil haji qiran harus membayar dam. Di haji ifrad tidak dikenakan harus bayar dam. Tapi qiran, dalam haji qiran harus mengeluarkan dam. Nah, yang ketiga, cara melaksanakan ibadah haji adalah haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Melaksanakan ibadah haji dulu, selesai ibadah haji baru melaksanakan ibadah umroh. Bagaimana cara pelaksanaannya? Ihram dari mikot untuk umroh. Ihram dari mikot untuk umroh. Kemudian selesai daripada umrohnya, baru ihram dari mikot untuk ibadah haji. Ihram dari mikot untuk ibadah haji. Dan siapapun yang mengambil cara pelaksanaan haji tamattu dikenakan membayar dam. Haji ifrad tidak membayar dam. Haji qiran harus membayar dam. Haji tamattu harus membayar dam. Inilah macam-macam cara melaksanakan ibadah haji. Jadi dibolehkan kita mau mengambil cara haji ifrad, ya, haji dulu baru ibadah umroh. Boleh haji qiran antara niat ihram hajinya dan umrohnya disertakan bareng. Kemudian boleh haji tamattu, ya, melaksanakan ibadah umroh dulu, niat umroh, niat ihram umroh, ya, kemudian baru niat umroh untuk haji. Maka insya Allah ini adalah tata cara atau kaifiat dalam pelaksanaan manasikil haji, ya. Jadi artinya kita sudah memahami, kemudian syarat, ya, ada hukum termasuk dari rukun, wajib haji, dan bagaimana cara melaksanakan haji. Ada 3 cara: haji ifrad, haji qiran,
haji tamatu. Indonesia pada umumnya adalah melaksanakan ibadah haji secara tamatu. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.